Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Faris Nurizkiawan dengan NIM 220018084. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya dari mata kuliah pengenalan pola dengan tugas bidang biomedis. Di sini saya sudah membuat programnya atau proyeknya yang berjudul analisis detak jantung menggunakan SVM. Program ini merupakan proses analisis detak jantung menggunakan SVM atau bisa disebut support vector machine berdasarkan dataset MIT-BIH Arrhythmia Database. Mungkin langsung saja kita jelaskan yang pertama yaitu tahapan import, library, dan instalasi dependensi. Di sini tujuan dari proses ini yaitu menginstal dependensi untuk memastikan bahwa kebutuhan dependensi maupun library itu sudah terinstalasi dan siap digunakan pada program seperti ada NumPy, Pandas, Matplotlib, Seaborn, dan ini ada WFDB ini library khusus untuk membaca data EKG atau data biomedis dari Visionet seperti itu. Di sini ada library sklearn untuk proses pre-processing, train test split, terus standar scalar maupun akurasi untuk perhitungan conventional matrix maupun akurasinya. Di sini saya menggunakan dataset MIT-BIH, MIT-BIH Arrhythmia Database dari Google, dari Kaggle. Itu sudah saya upload di Google Drive saya. Di sini sudah dilakukan proses mounting untuk mengakses database atau dataset yang sudah saya download seperti itu. Lalu masuk ke tahapan selanjutnya, yaitu ekstraksi segmen detak jantung. Di sini, tahapan ini bertujuan untuk pre-processing data EKG dengan proses itu kode membaca sinyal dan anotasi dari setiap elemen dan mengidentifikasi lokasi detak jantung. Seperti itu. Nah, di sini sudah tampak programnya yang dimana proses di sini adalah proses ekstraksi dan mengekstraksi potongan-potongan sinyal atau segmen di sekitar puncak. Setiap segmen diberi label normal ataupun abnormal berdasarkan anotasi medis. Seperti itu. Sini programnya, terus lalu, nah di sini termasuk proses labelnya. Contoh detak jantung bersegmen normal dan abnormal. Sini. Nah, di sini sudah tampak dari dataset itu tertera bahwa segmentasi detak jantung normal itu bisa dilihat divisualisasikan seperti gambar di layar, gambar kiri, dan gambar yang kanan itu abnormal atau aritmia. Dari total segmen detak jantung yang diekstrasi itu ada 112.563 dengan bentuk data fitur X-nya sekian, 11 dan 240 dan labelnya sekian. Distribusi kelasnya normal itu terdapat 90.000 sekian dan abnormalnya 21.000 seperti itu. Langsung saja ke tahapan selanjutnya yaitu pre-processing data. Di sini dilakukan yang pertama adalah split dataset menggunakan train test split dan dataset dibagi menjadi sebesar 80% dan 20%. Di sini dengan algoritma random state 42. Nah, di sini bisa dilihat bahwa ukuran data latihnya sebesar sekian dan ukuran data ujinya sebesar sekian, seperti itu. Setelah di split dataset dilakukan pula proses pelatihan model. Di sini kita membuat modelnya itu SVC atau menggunakan model SVM yaitu support vector machine. Di sini dengan kernel ini lalu random state-nya 42 dan class weight-nya tuh balance atau seimbang. Di sini class weight-nya balance itu untuk menangani
ketidakseimbangan kelas antar parameter seperti itu. Lalu di sini menggunakan ya arsitektur seperti ini, sehingga proses ini sudah berhasil dilatih. Selanjutnya masuk ke tahapan evaluasi model, yang dimana di sini tahapan ini untuk mengukur seberapa baik kinerja model yang telah dibangun tadi dengan menghitung metrik akurasi, presisi, recall, F1 score, dan divisualisasikan dengan confusion matrix seperti itu. Di sini merupakan program untuk melakukan evaluasi, ada model predik untuk melakukan prediksi pada data uji, lalu menghitung keakurasi menggunakan akurasi score, lalu ada klasifikasi, classification report, dan yang terakhir divisualisasikan dengan confusion matrix seperti itu. Nah, di sini sudah tampak dan sudah dilakukan running bahwa laporan klasifikasi atau classification report itu bisa dilihat F1 score-nya lumayan tinggi di bagian kelas normal atau kelas 0 dan abnormalnya di 92 atau 0,92. Dan di sini adalah hasil confusion matrix-nya, visualisasi confusion matrix. Di sini model mencapai akurasi keseluruhan sekitar 96%. Dan laporan menunjukkan bahwa kinerja model itu baik untuk kedua kelas, seperti itu. Secara visual, menunjukkan jumlah detak jantung abnormal berhasil diprediksi dengan benar atau true positif. Lalu hasil abnormal yang berhasil diprediksi dengan true positif atau TP itu relatif tinggi dibanding dengan salah prediksi gitu. Nah, di sini. Nah, di sini cenderung tinggi, relatif tinggi, aktual true positifnya. Lalu untuk false negatifnya lebih rendah dari ini, seperti itu. Ini menunjukkan bahwa model menunjukkan lebih efektif atau cukup efektif dalam mendeteksi aritmia, deteksi jantung, seperti itu. Jadi mungkin kesimpulan yang didapat bahwa menggunakan model atau menggunakan arsitektur SVM itu cukup cocok untuk dataset ini. Ini ke dataset detak jantung yang dimana saya dapat dari Kaggle, MIT BIH aritmia. Nah, itu bisa dilatih atau diprediksi menggunakan metode atau model dari SVM seperti itu. Dengan hasil akurasi sudah tampak di layar ini cukup tinggi, yang rata-rata 96%. Mungkin cukup sekian yang dapat saya presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.